Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hadirin yang saya muliakan, para pemirsa rakyat Kabupaten Muara Enim, masyarakat Kabupaten Muara Enim yang sangat saya cintai. Hari ini, tanggal 9 Mei, saya Ahmad Usmarwi Kafa, pelaksana tugas Bupati Muara Enim, secara resmi ingin menanggapi persoalan tentang kenaikan tarif PDAM Lematang Enim. Hadirin yang saya muliakan, para masyarakat yang saya cintai. Pertama-tama izinkan saya merunut sekilas dan kilas balik mengenai kenaikan ini. Ketika saya baru dilantik sebagai wakil bupati dan selanjutnya menjadi pelaksana tugas bupati, saya berkunjung ke PDAM Lematang Enim. Di sana saya mendengar banyak keluh kesah, saya juga mendengar banyak tantangan, walaupun juga banyak juga capaian yang harus kita apresiasi. Saya juga mendengar bahwa ada rekomendasi BPKP untuk menyesuaikan harga tarif dasar PDAM Lematang Enim yang sudah 13 tahun lamanya tidak pernah naik. Juga ada surat keputusan gubernur mengenai tentang tarif dasar PDAM. Oleh karena itu, pada saat yang sama, saya sesungguhnya berada pada posisi untuk tidak menyetujui kenaikan tersebut. Namun saya melihat 13 tahun lamanya mereka semua berusaha dan bekerja keras. Peralatan banyak yang rusak. Begitu juga operasional tidak optimal, dikarenakan PDAM sibuk dan bekerja keras untuk menutup defisitnya, sehingga tidak ada progres ataupun perkembangan, sehingga tidak ada pelayanan yang maksimal terhadap masyarakat. Untuk itu pula di saat yang sama, PDAM menyajikan pula kajian-kajian yang sudah dilakukan tentang kelayakan untuk kenaikan harga tarif PDAM itu sendiri. Karenanya, saya saat itu mengambil keputusan untuk bijak, silakan disesuaikan dengan catatan. Yang pertama, saya minta harus ada pendampingan dari PDAM Tirtamusi. Karena PDAM Tirtamusi di Sumatera Selatan adalah yang paling sehat dan paling berhasil. Oleh karena itu, kita perlu untuk mendiagnosa apa-apa saja yang menjadi penyakit kita dan apa-apa saja yang menjadi hal yang perlu kita perbaiki di dalam tubuh PDAM Lematang ini. Yang kedua, saya minta juga dalam tempo hanya 1,5 bulan, kenaikan ini akan saya revisi lagi. Walaupun saat itu saya tahu bahwa keputusan ini pasti akan saya akhiri dengan keputusan untuk menyesuaikan kembali harga tersebut. Tapi paling tidak dengan penyesuaian harga baru kemarin yang tolak rata-rata oleh masyarakat, kita mendapatkan hikmah yang sangat besar. Yaitu yang pertama, hasil investigasi PDAM Tirtamusi ternyata mengharuskan dan mewajibkan kita untuk berbenah secara total di dalam PDAM Lematang Enim. Saya berikan contoh secara teknis. Sampai saat ini kita masih menggunakan tawas untuk mengelola operasional air. Sedangkan di era modern ini kita harus menggunakan mesin pompa yang sangat canggih. Di saat yang sama pula kita memiliki pompa. Seharusnya 3 pompa induk, 4 pompa distribusi misalkan di Tanjung Enim. Hanya 1 pompa yang berfungsi, lainnya tidak berfungsi. Pompa ini harganya sangat mahal. Saya juga mengerti. Untuk menyesuaikan ini, PDAM ingin memperbarui itu semua. Tapi tidak dengan kenaikan harga tarif sesungguhnya. Tapi justru dengan kejadian ini, saya meyakini bahwa kita tidak hanya harus berbenah total, tapi juga harus memperbaharui secara total barang-barang, termasuk juga mekanisme teknis, operasional, mesin dan lain sebagainya di PDAM kita. Oleh karena itu, atas dasar pertimbangan penyesuaian harga 1 bulan lebih kemarin, saya Ahmad Usmarwi Kafa, pelaksana Bupati Muara Enim, mengambil keputusan
Yang pertama, saya mohon untuk terus dilanjutkan pembenahan yang akan dipimpin tidak hanya direksi, tapi juga Sekda selaku Ketua Dewan Pengawas PDAM Lematang ini. Kedua, atas dasar urgensi ini, kita melihat 1,5 bulan terakhir, tidak senangnya masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan, mengharuskan dan mewajibkan kita semua bahu-membahu untuk secara total membangun PDAM ini. Dan karenanya, Pemkab Muara Enim akan support penuh bagaimana caranya kita bisa memperbarui pipanisasi, pompa, dan lain sebagainya sebagaimana yang direkomendasikan kepada kita. Dan itu semua saya yakin ketika ada pembenahan, hasil pun akan terlihat. Selama ini mungkin kita memprioritaskan tekanan air, dengan adanya pipanisasi baru, juga ada pompa baru, maka debit airnya pun akan meningkat. Artinya, pasokan air ke rumah-rumah pun akan semakin banyak dan semakin lama jamnya. Yang ketiga, saya juga memutuskan untuk menunda dulu kenaikan tarif PDAM Lematang ini. Sehingga mohon dikaji dan disesuaikan kembali sesegera mungkin, secepat mungkin, sehingga masyarakat pun terbantukan. Atas dasar 3 keputusan tersebut, bukan berarti saya menyalahkan PDAM Lematang Enim. Justru kita mengevaluasi semua dari kita, semua kinerja kita, semua perjuangan kita. Kita justru mengapresiasi rekomendasi BPKP untuk penyesuaian harga. Kita juga mengapresiasi adanya SK tarif dasar dari provinsi. Namun harap diingat, betul itu merupakan suatu kewajiban bagi kita, tapi ada hal yang lebih wajib lagi. Kondisi pada saat ini, kondisi masyarakat kita sedang tidak baik-baik saja. Masyarakat yang lemah perlu dibantu. Kenaikan tarif pun harus mempertimbangkan insentif sosial dan insentif-insentif lainnya, seperti mereka yang berpenghasilan rendah dan mereka yang lemah. Oleh karena itu, ke depan harus dikaji secara komprehensif, holistik dan terpadu setiap keputusan yang akan dibuat oleh PDAM Lematang ini. Saya pribadi selaku kepala daerah di Kabupaten Muara Enim ini menganggap ini hikmah besar untuk kita semua untuk bekerja keras memperbaiki PDAM Lematang ini lebih baik lagi, sehingga air mengalir sampai jauh ke rumah-rumah dengan jernih, dengan debit air yang lebih tinggi lagi. 13 tahun lamanya saya juga mengerti para bupati mengambil posisi untuk tidak menaikkan tarif tersebut. Namun pada transisi zaman saya juga dalam keputusan yang sama untuk tidak menaikkan tersebut, tapi saya tetap menghargai kinerja PDAM dengan memberikan waktu 1,5 bulan untuk penyesuaian. Ternyata di dalam 1,5 bulan tersebut memang betul tidak cukup waktunya dan tidak bisa singkat kita untuk memperbaiki ini semua. Dan di dalam waktu tersebut rakyat menjerit, rakyat butuh pertolongan kita. Dan karenanya sekali lagi saya memutuskan tepat di hari ini tanggal 9 Mei sesuaikan kembali sebagaimana mestinya dan dikaji sebagaimana sesuai dengan mekanisme peraturan undang-undang yang berlaku. Terima kasih. Tuhan bersama kita. Tuhan menyertai niat baik kita untuk Kabupaten Muara Enim, Serasan Sekundang. Rakyat Muara Enim, saya beserta jajaran saya bersama Anda. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.